Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana firman Tuhan itu harus mendapatkan konfirmasi, yaitu pernyataan wujud, sehingga apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar terjadi. Dan kita akan belajar bagaimana di dalam silsilah Tuhan Yesus itu kita akan belajar bagaimana Tuhan tetap menepati janjinya sesuai yang difirmankan dalam Nabi Yesaya. Nah, kita akan belajar bagaimana firman itu akan dikonfirmasi, akan dilihat bukti nyatanya. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita juga dimampukan untuk memahami dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Tuhan, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami Tuhan, baik yang belajar, bekerja, yang mengadakan liburan Tuhan, maupun kami yang ibadah malam Natal Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami, memelihara kami Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami Tuhan seturut dengan tangan serta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami Tuhan, agar kami juga dapat memahami. Roh Kudus, Engkau yang berkuasa dalam diri kami, Engkau menginsafkan kami, sehingga apapun yang kami dengar, apapun yang kami baca dapat tersimpan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada hari ini malam Natal saya ambil dari Lukas pasal 2 ayat yang 11 hingga yang ke-12. Judulnya Gembala-Gembala. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, nubuatan atau kisah ini telah lama dinubuatkan saudara. Di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Yesaya, banyak yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, kita akan belajar bahwa disinilah Tuhan yang dulunya melalui para nabi, Tuhan menjanjikan seorang penebus, seorang penyelamat, juru selamat. Dan di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa seorang dara, wanita, anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang bayi yang akan menjadi raja, dan kerajaannya tidak berkesudahan dan tetap kekal selama-lamanya. Amin. Jadi di sini saudara, kita mau belajar bahwa selama apapun Tuhan berjanji, walaupun jaraknya entah itu pendek ataupun panjang, tetapi Tuhan tetap ingat dengan janjinya. Di sini dikatakan di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kenapa Tuhan memakai di sini nama Daud, saudara? Karena saudara, di antara para raja, di situ banyak raja ya pada zaman dahulu. Tetapi saudara, yang hatinya benar-benar tulus seperti Daud, yang bahkan Daud ini bisa dipakai Tuhan sehingga kerajaannya berkembang pesat, itu hanyalah Daud, saudara. Saudara, ingat bahwa Daud sebelum dia menjadi raja, dia adalah gembala, saudara. Dia peternak domba, kambing domba, peternak dan lain sebagainya, sehingga
Daud ini, sosok Daud ini dipakai untuk menubuatkan tentang Tuhan Yesus yang adalah gembala yang sejati. Amin. Di dalam perjanjian lama, Daud, keturunan Daud lah, itu juga yang berasal dari Abraham, bapak orang beriman. Artinya, Tuhan di sini, walaupun jarak antara Abraham dengan Yesus itu bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, saudara. Tetapi Tuhan tetap ingat janjinya dengan Abraham. Engkau akan menjadi bapa bangsa yang besar, keturunanmu banyak, dan dari keturunanmu itulah juru selamat hadir. Itu saudara. Artinya apa saudara? Tuhan benar-benar memperdulikan tentang keturunan keluarga saudara. Artinya kalau semisal kakek atau nenek kita atau buyut kita dulunya adalah hamba Tuhan, pasti salah satu dari kita, entah itu dari anaknya atau dari cucunya atau dari cicitnya, pasti akan meneruskan apa yang sudah diperbuat oleh kakek atau buyutnya itu. Artinya saudara, kalau kita menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, Tuhan juga akan menaruhkan berkat keturunan saudara. Ini yang dinamakan berkat keturunan. Artinya kalau kita dekat dengan Tuhan, itu peluang keluarga kita, anak kita, cucu-cucu kita dekat dengan Tuhan itu lebih besar saudara. Amin. Oke, kita kembali kepada nubuatan. Di sini di dalam ayat yang ke-11, Lukas pasal 2 yang ke-11 itu dinyatakan konfirmasi saudara. Konfirmasi di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Artinya apa? Yang dari ribuan tahun Tuhan sudah menubuatkan hal tersebut. Di sini Tuhan mengonfirmasi, membuktikan saudara lewat malaikatnya, malaikat Gabriel, bahwa apa yang dinubuatkan para nabi, yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat, itu benar-benar akan dibuktikan. Makanya di dalam Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada kisah para rasul. Perjanjian baru itu untuk menubuatkan semua janji Tuhan di perjanjian lama. Kisah para rasul itu menubuatkan, membuktikan tentang janji-janji Tuhan yang ada di perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Allah menjadikan seorang penebus, seorang penolong, juru selamat yang akan digenapi Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Nah, Yesus menubuatkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan dinubuatkan di kisah para rasul. Artinya apa saudara? Mau selama apapun Tuhan berjanji saudara, maupun jarak itu panjang, tetapi kalau Tuhan sudah berjanji dan Tuhan sudah istilahnya bergerak, Tuhan sudah ikut campur turun tangan, dijamin saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Makanya di sini dikatakan di ayat yang 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai sebuah bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kenapa harus di dalam palungan saudara? Saudara, kondisi saat Yesus lahir itu di tengah domba saudara. Domba itu ibaratnya gereja kita saudara, gereja masa kini saudara, zaman-zaman gereja ini. Nah, palungan itu kan biasanya tempat makan domba saudara. Domba mau makan di situ. Nah, inilah saudara kenapa Tuhan Yesus lahir di palungan. Di dalam Yohanes 6 Tuhan Yesus berkata, akulah roti kehidupan, akulah pokok anggur. Di dalam Yohanes banyak yang menyatakan identitas Yesus. Akulah jalan keselamatan dan hidup.
Ini artinya saudara, Tuhan Yesus itu adalah benar-benar makanan rohani bagi kita. Dia mengorbankan tubuhnya, manusianya, dagingnya, agar kita yang percaya, agar kita yang memakan firman Tuhan, agar kita yang memakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, itu biar kuat rohani kita. Makanya ditaruh di palungan, supaya domba-dombanya, supaya gereja-gerejanya itu hanya mengambil yang daripada Yesus saja. Apa yang difirmankan Tuhan harus daripada itu saja, saudara. Tetapi kenyataannya banyak sekarang gereja-gereja atau banyak orang di luar sana, dia mengajarkan yang di luar Alkitab, padahal sumber satu-satunya itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Tidak boleh ada sumber lain, saudara. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, wanita itu yang melawan naga, dia adalah wanita yang mengandung. Artinya apa, saudara? Wanita yang mengandung ini ibaratnya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai mempelai wanita. Mengandung apa? Mengandung firman Tuhan. Kita yang sudah dibekali dengan firman Tuhan, yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, kitalah juga yang akan dibentuk untuk menjadi tentara-tentara Tuhan nanti. Kita akan melawan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita akan melawan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa gelap. Dan itulah yang akan terjadi, saudara. Ini yang dinubuatkan Nabi Yohanes di dalam kitab Wahyu, bahwa kita orang percaya yang benar-benar hidup dalam firman, yang benar-benar makan firman itu sebagai makan rohani, penuh dengan pengetahuan rohani, penuh dengan iman rohani, pasti kita akan dipanggil menjadi prajurit Tuhan. Tidak hanya prajurit Tuhan, saudara, tetapi nanti kelak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita juga akan memimpin 1000 kerajaan. Dan nanti juga kita akan memimpin kerajaan kekekalan, kerajaan yang kekal. Setelah 1000 tahun ada kerajaan yang kekal, dan disitulah kita melayani Tuhan. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah imamat rajani, bangsa yang terpilih. Imamat artinya kita membayangkan posisi imam, pastor, atau pendeta, itu melayani Tuhan, saudara. Nah, agar kita menjadi imamat kerajaan, kita harus benar-benar memiliki hati untuk taat, untuk patuh, untuk rendah hati, agar firman Tuhan yang mau kita makan tadi, yang kita mau dipenuhi dengan firman Tuhan, itu tidak diambil alih oleh iblis. Terkadang iblis menyerang pikiran kita dengan minder, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita benar-benar punya kerendahan hati, disitulah kita akan menerima. Oh, walaupun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, walaupun pekerjaan Tuhan itu di luar akal, Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik. Amin. Marilah kita berdoa. Haleluya. Bapa yang tahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berbicara terhadap kami, Tuhan, agar kami terus memakan firman-Mu, Tuhan, agar kami boleh hidup terus dalam firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap harinya, Tuhan. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami pikirkan, apa yang harus kami kehendaki, berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, walaupun renungan ini hanya singkat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada makna tersembunyi Tuhan, makna-makna tersirat Tuhan, pokok-pokok firman yang ingin Engkau sampaikan Tuhan. Apa isi hatimu Tuhan, berbicaralah Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bantu kami Tuhan, untuk kami semakin memahami apa yang Engkau firmankan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau senantiasa menyertai kami sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.